Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina lillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum memasuki atau membahas materi yang nanti kita bahas, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu ya. Najib Afandi hadir, Muhammad Arju hadir. Baik, alhamdulillah pada hari ini semua murid masuk ya. Baik, nanti materi yang kita bahas adalah materi seputar fikih. Jadi nanti kita membahas tentang pengertian ariyah dan wadi'ah, kemudian rukun-rukun ariyah dan wadi'ah. Sebelum saya membahas bab yang pertama atau materi yang pertama, yaitu tentang ariyah, ada yang pernah tahu tentang materi ariyah? Belum? Nanti saya akan terangkan yang pertama, yaitu materi pertama ariyah ya. Ariyah. Nah, arti dari ariyah dari segi bahasa, ariyah itu adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Kemudian ariyah secara istilah yaitu pemberian manfaat, pemberian manfaat suatu benda yang halal. Wah, ya, ini yang perlu digaris bawahi, yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan tidak merusak. Coba ulangi, ariyah secara bahasa apa? Pinjam, meminjam ya. Secara istilah, Pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan tidak merusak. Baik, dan kemudian rukun-rukun ariyah ya, rukun-rukun ariyah. Rukun-rukun ariyah. Rukun-rukun ariyah yang pertama ada yang namanya mu'ir. Dalam bahasa Arab, mu'ir artinya orang yang meminjami. Kemudian ada musta'ir. Musta'ir itu apa? Orang yang meminjam. Kemudian ada musta'ar. Musta'ar. Apa musta'ar? Barang. Kemudian yang terakhir ada ijab dan qabul. Nah, bisa diperhatikan rukun-rukun ariyah. Yang pertama harus adanya mu'ir. Mu'ir adalah orang yang meminjami. Tadi saya ketika mencontohkan, saya meminjam spidol kepada Najib. Nah, saya ini musta'ir, orang yang meminjam, ya kan? Berarti Najib termasuk mu'ir, orang yang meminjami Najib
dan saya mustahil orang yang meminjam. Kemudian yang ketiga, rukun harus ada barangnya. Ini barangnya berarti spidol. Nah, yang terakhir ada ijab dan qabul. Artinya apa? Ketika saya dan Najib mau mengakadkan akad ariyah, maka harus adanya ijab dan qabul. Apa? Serah terima. Contoh, Jib, saya meminjam spidol, itu loh. Nanti kemudian Najib mengatakan iya. Baik. Sebelum ke materi selanjutnya, yaitu materi wadiah, dari materi yang saya paparkan tentang ariyah, dari anak-anak sudah paham? Paham ya. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang wadiah. Wadiah secara bahasa adalah titipan. Secara bahasa titipan. Kemudian wadiah secara istilah, yaitu apa? Menitipkan. Menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud untuk dipelihara atau rawat, ya, atau dirawat. Nah, mengulas lagi, apa itu wadiah secara bahasa? Titipan. Secara istilah, menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud untuk dipelihara dan dirawat. Baik. Kemudian selanjutnya rukun-rukun wadiah. Yang pertama, adanya muaddi. Bahasa Arabnya waddi, ya. Artinya orang yang menitipkan. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, mustauda. Orang yang dititipi. Kemudian yang ketiga, wadiah. Jadi ini barangnya, ya, barang yang untuk dititipi. Kemudian yang terakhir, adanya ijab dan. Nah, berarti rukun-rukun wadiah yang ada 4 ini harus ada. Nah, jika rukun yang keempat ini tidak ada, maka akad wadiah itu tidak sah. Kita rinci. Dari yang pertama, muwaddi, orang yang menitipkan. Berarti nanti contohnya saya menitipkan spidol kepada Najib. Nah, yang dinamakan muwaddi berarti saya, ya kan? Muwaddi, orang yang menitipkan barang. Kemudian mustauda, orang yang dititipi, orang yang dititipi berarti Najib, ya kan? Orang yang dititipi spidol oleh saya. Kemudian wadiah, barangnya di spidol, ya, paham? Kemudian yang terakhir, adanya ijab dan qabul, serah terima. Jadi saya harus ijab qabul kepada Najib. Contohnya, Jib, saya menitip spidol ini kepada kamu. Maka Najib menjawab, ya, nanti saya jaga, dan lain-lain. Nah, ini seputar materi wadiah serta rukun-rukunnya. Materi yang saya sampaikan sudah semua, dari mulai pengertian ariyah, ya kan, pengertian wadiah, kemudian rukun-rukunnya ariyah, dan juga rukun-rukunnya wadiah. Jadi dari materi yang saya sampaikan, dari anak-anak semua sudah paham? Paham. Ada yang mau dipertanyakan? Saya, Pak. Ya.
Gimana Mas Najib? Saya izin bertanya, jika saya meminjam suatu sepeda, setelah saya pakai dan saya kembalikan, sepeda itu rusak tanpa sepengetahuan saya, itu bagaimana? Oh, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Berarti ketika barang yang dipinjam itu kok tiba-tiba rusak gitu loh, tiba-tiba rusak tanpa sepengetahuan orang yang meminjam. Nah, berarti itu nanti statusnya masih bukan tanggung jawab orang yang meminjam, masih tanggung jawab orang yang meminjamkan. Karena apa? Itu tidak ada faktor kesengajaan. Beda kasusnya kalau orang yang meminjam tersebut dengan sengaja merusak, maka wajib harus ditanggung oleh yang meminjam. Paham? Berhubung materi yang saya sampaikan sudah paham semua dari anak-anak, maka saya ingin satu dari anak-anak untuk menerangkan dari materi yang saya ajarkan. Saya akan menunjuk Mas Najib. Baik, saya akan menerangkan tentang Arya. Arya di sini saya akan menerangkan bagian dari rukun Arya. Rukun Arya itu ada 4, yaitu 1 muair, 2 mustair, 3 mustahar, dan yang keempat adalah ijab qabul. Untuk muair tersebut yaitu artinya orang yang meminjami, dan mustair orang yang meminjam, sedangkan mustahar barang yang dipinjam. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah ijab dan qabul atau ucapan dari mustair kepada muir. Berarti harus dicontohkan berarti Mas Arju maju ke depan sama saya. Dipraktekkan berarti ya. Berarti saya ingin meminjam, hapus ya. Berarti mustair Mas Arju ya, orang yang meminjam. Muir saya, orang yang meminjami, dan ini penghapus barangnya. Kemudian apa terakhir? Ijab dan qabul. Ada serah terima. Baik. Berarti gimana Mas Najib? Ini Jadi Mas Arju sebagai mustahir itu berakad atau berijab untuk meminjam barang kepada muir. Silakan Silakan. Mas Arju. Saya minjam penghapus. Saya mau meminjam penghapus. Baik, ini penghapusnya Mas Arju. Berarti ini sudah ada Akad, ijab dan qabul. ini yang dinamakan akad Arya. Baik, terima kasih untuk Mas Najib sudah diterangkan dengan gamblang ya, paham juga mempraktekkan akad Arya. Saya kira cukup. Ini nanti anak-anak semua yang ada di buku paket itu coba dibuka halaman 157. Nanti kan ada soal kan, soal dan isai nanti tolong dikerjakan. Minggu depan bisa dikumpulkan, kemudian sekalian dipraktekkan kembali ya, agar mengulas materi yang kemarin seperti Ariyah dan Wadiyah. Baik ya, saya kira cukup dan sudah paham semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.